Daftar pemilih tetap pemilu 2024 yang dirilis Komisi Pemilihan Umum menunjukkan jumlah pemilih di Jawa Barat sebanyak 35,7 juta. Jumlah tersebut menjadi Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak di Indonesia. Lantas siapa dari tiga kandidat calon presiden yang menguasai Jawa Barat berdasarkan survei yang dilakukan sejumlah lembaga? Keberadaan lembaga survei bisa menjadi sumber informasi bagi masyarakat seputar pemetaan politik. Menjelang pemilu 2024, sejumlah lembaga survei pun mulai merilis hasil risetnya terhadap tiga bakal capres-cawapres. Tak terkecuali di Provinsi Jawa Barat yang merupakan provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak di Indonesia. Lembaga Survei Poltreking Indonesia merilis tingkat keterpilihan bakal calon presiden di Jawa Barat. Hasilnya, bakal capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto mendapat suara tertinggi, yakni 44,2%. Diikuti bakal capres Perubahan Anies Baswedan sebanyak 25% dan bakal capres PDIP Ganjar Pranowo sebanyak 21,8%. Survei dilakukan pada 25 September sampai 1 Oktober 2023, melibatkan 1.000 responden yang dipilih dengan metode Stratified Multistate Random Sampling warga Jabar dengan kriteria 17 tahun dan sudah memiliki hak pilih. Begitu pula dengan LSI Denny JA. Survei tiga kandidat baca pres 2024 pada 10-19 September 2023 di Jawa Barat, hasilnya Prabowo Subianto menempati urutan pertama dengan 46,1%, disusul Anies Baswedan 29,3%, serta Ganjar Pranowo 18,4%. Survei melibatkan 440 responden di 27 kabupaten kota di Jabar. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik multi-state random sampling atau secara acak dengan margin of error 4,8%. Indikator Politik Indonesia juga melakukan survei kandidat baca pres di Jawa Barat. Hasilnya Prabowo Subianto berada di urutan pertama dengan 48,7%. Kemudian Anies Baswedan 29,6% dan Ganjar Pranowo 20,7%. Survei ini dilakukan dengan wawancara tatap muka sepanjang 2-10 Oktober 2023. Margin of error plus minus 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Survei dari sejumlah lembaga survei ini bukan sebagai proyeksi, melainkan tren yang terjadi saat ini. Masyarakat sendiri mengaku sudah memiliki calon presiden pilihan untuk pemilu 2024 mendatang. Ya, Pilih siapa? Pak Ganjar Pranowo. Alasannya? Dari tiga capres itu yang kelihatan rekam jejaknya yang memang tidak ada masalah di masa lalu, diantaranya adalah salah satunya Pak Ganjar Pranowo, dan beliau sudah terbukti di Jawa Tengah memimpin Jawa Tengah 2 tahun. Itu yang menjadi alasan. Pokoknya mas saya itu Pak Anies, udah gitulah. Mudah-mudahan bisa mengangkat rakyat kecil gitu. Apa sekarang kan mahal. Jangan terus-terusan, bisa diturun-turunin, apalagi beras mahal, minta diturun-turunin. Tuh. Ya mudah-mudahan gitulah Pak Anies bisa gitu, bisa merangkul sama orang kecil. Prabowo. Alasannya? Alasannya ya karena lebih Prabowo aja sih dari tahun-tahun kemarin juga. Karena kan tahun kemarin sempat voting itu kan lebih tinggi tuh. Tapi kan akhirnya mah tetap Jokowi yang menang gitu sih. Dua-duanya? Ya Prabowo, apalagi wakilnya ya. Masih muda. Lebih apa ya? Masih muda juga. Menurut pengamat politik Universitas Padjadjaran Firman Manan, kuatnya Prabowo Subianto di Jawa Barat berdasarkan survei dari beberapa lembaga menandakan berhasil mempertahankan loyalitas pemilih di Jawa Barat. Akan tetapi pertarungannya masih dinamis. Kalau kita lihat pengalaman 2014 dan 2019, Pak Prabowo kan menang di Jawa Barat, tapi secara nasional tidak menang. Jadi belum tentu juga bahwa menang di Jawa Barat itu akan menjadi ukuran menang secara nasional. Tapi kalau mendapatkan suara yang signifikan, ya, karena Jawa Barat itu kan jumlah pemilihnya terbanyak ya se-Indonesia. Itu ada 17,4% pemilih se-Indonesia itu ada di Jawa Barat.
Sementara itu, menurut sosiolog Universitas Padjadjaran Ari Ganjar, Jawa Barat masih menjadi lumbung suara dalam ajang Pilpres 2024. Tak heran, para baca pres mencoba berebut suara pemilih di Jawa Barat. Namun, masyarakat Jawa Barat yang mayoritas Sunda cenderung desentralistik terhadap budaya politik, yakni sikap politik masyarakat yang tidak terlalu bergantung terhadap orang lain dalam menentukan pilihan. Selain itu, isu agama juga sangat dipertimbangkan oleh pemilih. Situasional meskipun secara umum cenderung kepada isu-isu agama itu memang sangat dipertimbangkan oleh pemilih Sunda. Jadi 2014, 2019 meskipun kita lihat ini sosok Prabowo ya secara figur yang kuat gitu kan. Tetapi di belakang kuatnya Prabowo ini juga ada isu-isu yang menyertai begitu. Ya di Jawa Barat ini bagaimana narasi-narasi agama yang cukup kuat juga menurut saya memiliki dampak ya preferensi pemilih di Jawa Barat terhadap Prabowo. Ari menambahkan meski karakteristik pemilih di Jawa Barat cenderung menyukai sosok keagamaan yang sejuk dan toleran, namun tidak menyukai keagamaan yang dipolitisasi. Selain itu, pemilih di Jawa Barat lebih cenderung memilih pemimpin yang menunjukkan komitmen moral yang baik. Zai ul Haq, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.